mari kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Fakta yang menyedihkan adalah semua denominasi berakar di dalam dosa kesombongan. Dasar konsepnya adalah eksklusivitas doktrin, yaitu kami memiliki doktrin yang eksklusif dan interpretasi Alkitab yang unik dan berbeda dari orang manapun, sehingga kami memisahkan diri dari lainnya. Kami saja dan hanya kami saja yang benar. Jika hal ini tidak benar, maka tidak akan ada denominasi seperti sekarang ini. Para ahli denominasi mengakuinya sebagai tanda kutip kebenaran mereka atau interpretasi mereka mengenai doktrin Kristus. Sedangkan Roh Kudus mengakuinya sebagai kesombongan rohani, dan Roh Kudus tidak dapat memberkati segala sesuatu yang berakar di dalam kesombongan. Oleh sebab itu, tidak heran jika buah dari denominasi adalah perpecahan. Yesus berkata, sesuatu dikatakan benar atau tidaknya berasal dari Tuhan, dilihat dari buahnya. Alkitab sangat jelas bahwa gereja sejati senantiasa bertindak bersama-sama. Matius 17 ayat 22, Kisah Rasul 2 ayat 1. Dan bergerak di dalam satu keselarasan, kesatuan tidak terpecah-pecah. Inilah cara bertindak dan berkelakuan yang benar dari gereja sejati, karena gereja adalah kesatuan spiritual yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan manusia. Gereja tidak dapat dibagi-bagi. Dengan pandangan seperti ini, sangatlah penting bagi setiap orang Kristiani untuk menyadari denominasinya hanyalah sebagai sarana kendaraan bagi pelayanan dari gereja sejati untuk melaksanakan tugas-tugas dan menyampaikan kebenaran iman Kristiani. Tidak ada iman lain selain iman Kristiani. Denominasi harus diletakkan ke dalam tempat yang benar dan harus dibuat untuk melayani maksud dan tujuan Kristus dan bukan meninggikan diri mereka sendiri atau mengizinkan diri mereka ditinggikan oleh anggota-anggotanya. Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada seorang pun. Yesaya 42 ayat 8. Dan mereka yang menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Dengan roh yang benar dan hati yang benar terhadap usaha untuk memajukan kebenaran dan maksud Kristus, setiap denominasi layak kita dukung. Pengajaran mereka harus diteliti di dalam terang Alkitab atau perwahyuan ilahi, misalnya kasih Kristus. Doktrin-doktrin mengenai gereja menurut perwahyuan ilahi, yaitu yang pertama, doktrin mengenai Kristus, keselamatan. Yang kedua, doktrin mengenai pertobatan. Yang ketiga, doktrin mengenai iman. Yang keempat, doktrin mengenai baptisan. Yang kelima, doktrin mengenai pembasuhan. Yang keenam, doktrin mengenai penumpangan tangan atau impartasi. Yang ketujuh, doktrin mengenai kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedelapan, doktrin mengenai penghakiman terakhir. Dan yang terakhir yaitu doktrin mengenai kesempurnaan. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.